Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Eriki Eka Putri, SSTNN. Saya adalah salah satu ASN di Dinas Sosial Kabupaten Bintan dan menjadi peserta PDPS Angkatan 3 tahun 2021 ini. Nah, saat ini saya berada di shelter terlantar Kabupaten Bintan yang diperuntukkan untuk orang terlantar maupun ODGJ yang ada di Kabupaten Bintan, di mana shelter ini menjadi lokasi saya untuk melakukan praktek belajar lapangan di pelatihan PDPS kali ini. Baik, yuk mari sama-sama kita ikuti kegiatan saya di shelter terlantar kami. Kabupaten Bintan merupakan salah satu daerah Kepulauan Riau yang menjadi pintu masuk bagi banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara seperti Singapura dan Malaysia, sehingga memungkinkan munculnya orang yang terlantar dari berbagai daerah tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Sosial membangun rumah singgah untuk mengantisipasi adanya orang terlantar maupun ODGJ di Kabupaten Bintan. Secara singkat, rumah singgah orang terlantar merupakan salah satu tempat penampungan sementara bagi orang yang terlantar maupun ODGJ terlantar di Kabupaten Bintan yang dibangun pada tahun 2014, di mana shelter ini terletak di Jalan Lansia, Karangrejo, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Secara struktur kelembagaan, Rumah Singgah Orang Terlantar merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Bintan, di mana Kepala Dinas Sosial menjadi pelindung dalam struktur kelembagaan tersebut. Sebagai penanggung jawab pelaksana rumah singgah adalah Kabid Jaminan dan Perlindungan Sosial. Selain itu juga dalam struktur kelembagaan terdapat pengadministrasian yang melakukan segala bentuk pengadministrasian yang ada di rumah singgah, seperti melakukan pencatatan orang terlantar yang ditampung di shelter tersebut. Sedangkan sebagai pelaksana di rumah singgah adalah para pekerja sosial yang bertugas memberikan pelayanan sosial baik di dalam maupun di luar rumah singgah. Bidang pelayanan yang diberikan di rumah singgah orang terlantar ini antara lain menjadi tempat penampungan sementara bagi orang terlantar maupun ODGJ terlantar di Kabupaten Bintan. Melakukan asesmen terhadap orang terlantar maupun ODGJ terlantar. Melakukan reunifikasi antara orang terlantar dan keluarga. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka pemeriksaan kesehatan terhadap orang terlantar maupun ODGJ. Melakukan pendampingan dan pemulangan orang terlantar ke daerah asal. Melakukan pemulasaran serta pemakaman jenazah bagi orang terlantar yang meninggal dunia saat berada di rumah singgah. Jumlah sumber daya manusia atau SDM yang ada di rumah singgah ini terdiri dari 1 orang tenaga pengadministrasian dan 3 orang pekerja sosial, di mana mereka mendapatkan insentif bulanan melalui anggaran APBD Kabupaten Bintan setiap tahunnya. Adapun sasaran klien yang biasa ditampung di rumah singgah ini adalah orang yang terlantar, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam Kabupaten Bintan,
serta ODGJ terlantar yang membutuhkan tempat sebelum dirujuk ke rumah sakit. Sasaran tersebut akan ditampung di shelter ini maksimal selama 14 hari. Hal ini sesuai dengan SK Bupati Bintan tahun 2017 tentang pembentukan tim terpadu penanganan orang terlantar dan orang dengan gangguan jiwa Kabupaten Bintan. Biasanya para klien tersebut dibawa ke rumah singgah dengan diantar oleh pihak kepolisian, Satpol PP, pilar-pilar sosial maupun masyarakat. Hambatan atau kendala yang ada di rumah singgah orang terlantar, salah satunya adalah kurangnya dukungan anggaran untuk operasional rumah singgah. Kemudian, masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di rumah singgah, dan keterbatasan fasilitas yang ada menjadikan rumah singgah tidak bisa berfungsi secara optimal. Dukungan pelayanan diperoleh dari pemerintah berupa adanya Peraturan Bupati Bintan Nomor 17 tentang pembentukan tim terpadu penanganan orang terlantar dan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Bintan, serta adanya dukungan dari masyarakat yang berupa hibah tanah yang dijadikan lokasi pemakaman bagi orang terlantar yang meninggal pada saat ditampung di rumah singgah. Kesimpulan, rumah singgah merupakan tempat penampungan sementara bagi orang terlantar dan ODGJ selama 14 hari, di mana selama mereka ditampung di rumah singgah tersebut, para pekerja sosial akan melakukan asesmen guna mendapatkan informasi yang valid sehingga memudahkan pada saat proses pemulangan orang terlantar maupun ODGJ. Diharapkan adanya perhatian dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun pihak swasta dan masyarakat, agar rumah singgah dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam visi rumah singgah, yaitu terwujudnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sejahtera dan bermartabat, serta misi meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta mendorong peningkatan dan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh pemerintah dan masyarakat. Tok, sehat selalu ya Tok ya. Demikianlah kondisi shelter kami, yaitu shelter terlantar dan untuk shelter ODGJ. Semoga shelter ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang terlantar di Kabupaten Bintan ini, sehingga nantinya mereka bisa dipertemukan kembali dengan keluarganya melalui petugas yang ada di shelter kami. Dan harapan kita ke depan semoga semakin banyak dukungan dari pemerintah sehingga nantinya shelter ini bisa berfungsi untuk lebih banyak lagi menampung orang-orang yang terlantar di Kabupaten Bintan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.